Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di NDM Mall pada kesempatan kali ini buat sobat ND Mall semuanya dimanapun anda berada. Pada segmen ini kita akan berbicara hal-hal yang santai dan rileks saja ya. Karena memang momentumnya itu cukup luar biasa sekarang ini menjelang kontestasi 2024, nanti ada kisi-kisi atau bahan-bahan EV yang bakal coba kita bahas bersama beberapa praktisi muda kita yang berkecimpung dan bergelut di kontestasi perpolitikan khususnya di beberapa daerah ya, dan kita akan spesifik membahas di Kabupaten Pesisir Selatan, persisnya itu di daerah Sumatera Barat. Dan kali ini dalam kesempatan ini juga kita sudah tergabung dengan, saya manggil akrabnya sehari-hari itu Bang Buya, cuman dia bernama lengkapnya itu uh, Hafiz Anderson ya Bang, kalau nggak salah nih. Atau gue lihat Anderson, ini dulu deh. Hah? Hafizan Anderson. Hafizan Anderson ya teman-teman semuanya. Ya. Baik, sebenarnya begini Bang Buya ya, karena mungkin dari ragam kesibukan Bang Buya kita pingin nanya-nanya aja nih sekarang. Oh, saya lihat di kontestasi kali ini Bang Buya, apa sih mindset teman-teman nih udah mulai melek terkait dunia politik seperti apa nih Bang Buya? Terima kasih Anda sebelumnya atas undangannya saya bisa hadir di sini. Mungkin dikatakan sharing lah ya, Ya, kita sharing aja Bang Buya. sharing bagaimana mengikuti zaman sekarang ini tentang perpolitikan. Ya, ya. Karena musimnya musim politik Anda ya. Ya. Jelang tahun, udah mau masuk di tahun politik lah ya. Ya. Jadi masuk tahun politik, brandingnya branding politik lagi nah. Iyalah. jadi landmarknya sekarang kan apa sih Bang Buya hasratnya untuk pingin mengabdi Jadi klimaks memang di situ. Jadi beberapa waktu lalu saya mikir landmark saya bikin tagline kadang membangun ini segala macam itulah. Tapi saya melihat mesti ada sebuah sensasional lah gitu lah. Oke. Di jalannya saya otak mutar-mutar pemikiran, saya buatlah tagline itu kuat dan tahan lama kan. Buat lama. Tergantung kita mengambil ke sisi positif atau negatifkah konsep tersebut. Oke Bang Jadi Buya, sebenarnya kan basically Bang Buya ini kan dari secara akademis yang saya spill itu kan keperawatan, hingga pada beberapa kesempatan hari ini masih eksis juga di dalam dunia entrepreneur dan ragam organisasi kepemudaan lah ya. Sehingga dari ragam background dan latar belakang Bang Buya tadi terpanggil untuk bisa menjadi bagian dari keterwakilan masyarakat, khususnya itu anak-anak muda itu tadi, apa ya, pertimbangannya apa itu Bang Bel? jadi ini dah. Jadi sejak saya memutuskan ke dunia politik, Oke. karena orang melihat basic saya dulunya kan awalnya adalah seorang perawat, Hmm. kemudian banting setir ke arah entrepreneur. Hmm. Sebenarnya itu sebuah motivasi sebenarnya. Hmm. Artinya apapun bidang kita itu tidak menutup kemungkinan untuk berubah sesuai dengan kondisinya. Jadi selagi kita masih muda bisa berkreasi dan juga bisa memotivasi bagaimana tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Akhirnya melangkah dari dunia perawat ke entrepreneur sekarang mengarah ke politik, selagi itu positif dan bisa berbuat yang terbaik untuk kita bersama, apa salahnya generasi muda yang punya potensi-potensi untuk tergerak hatinya untuk dunia politik ini. Oke Bang Buya, apa sih yang sebenarnya ingin Bang Buya perjuangkan dalam fase nanti kalau kadar Allah itu menitipkan amanat untuk Buya insya Allah nantinya ya. Apa sih yang ingin Bang Buya perjuangkan nantinya di parlemen insya Allah? Insya Allah ya, bertanya ke saya apa sih visi misi apakah yang diperjuangkan semacam ini itu. Hmm. Tetapi
Kadang saya jawab dengan gamblang dengan apa. Mungkin di sesi ini mungkin saya jawab agak terbuka karena kan momennya pas dengan Anda seorang yang memiliki artikulasi nggak bisa nipu saya jadinya kan. Harus jelas-jelas. Jadi gini dah, dari basic awal saya seorang perawat. Saya punya konsep pertama bagaimana perjuangan kesehatan ini mesti adil dan merata gitu. Adil dan merata karena kesehatan ini kebutuhan pokok dari setiap manusia. Dan kebutuhan kesehatan itu bukan hanya dalam hal dikasih obat dia sembuh tidak, tetapi bagaimana dunia kesehatan itu setiap tindak tanduk dari pelaku yang berperan kesehatan itu menjadi obat bagi pelaku kesehatan. Karena kalau saya belajar komunikasi terapeutik, bagaimana komunikasi orang itu memberikan orang membawa orang itu positif gitu lah. Di komunikasi aja mereka udah memberikan hal yang positif kepada pasien-pasien tersebut. Kemudian bagaimana setelah dunia kesehatan ini, bagaimana kepemudaan ini mesti kita gerakkan. Bagaimana tonggak estafet pemerintahan, tonggak estafet bagaimana ke depannya negeri ini memang diletakkan pada bahu-bahu anak muda. Jadi bagaimana porsi-porsi kepemudaan itu mesti kita optimalkan. Karena kita ketahui generasi milenial ini kalau dikalkulasikan lebih kurang hampir 30% dari populasi nasional. Jadi bisa kita bayangkan kalau seandainya 10% aja tertata dengan baik, secara nasional itu akan memberikan hal yang positif kepada negeri ini. Jadi Bang Buya, karena Bang Buya tadi menyinggung persoalan tentang seputar dunia anak muda ya, atau generasi Gen Z ini, apa sih yang bakal coba Bang Buya melakukan keterwakilan mereka nantinya yang ingin lebih mendalam untuk diperjuangkan gitu Bang Buya? Jadi sebenarnya kepemudaan ini programnya tidak ada batasannya, enggak? Baik dari segi kepada mereka diarahkan kepada pembangunan secara fisik, mereka dilibatkan pembangunan secara mental pun mereka masih pas untuk dikembangkan. Apalagi dengan kita masuk kancah politik ini, keterlibatan mereka dalam hal politik pun bisa kita kerahkan. Karena anak-anak muda sekarang ini belum melek dengan politik. Artinya merasa mereka politik itu hal-hal yang tabu. Oke, Bang Buya. Melihat situasi sekarang ini kan kapabilitas dan kondisi Bang Buya sendiri berada di Dapil 2 Kabupaten Pesisir Selatan kalau nggak salah Bang Buya ya. Ya betul. Oke, sepanjang perjalanan Bang Buya, meskipun masih belum masuk dalam rentetan atau nuansa kampanye yang resmi, mungkin setidaknya Bang Buya sudah melakukan ragam silaturahmi lah bersama masyarakat yang ada di Dapil 2, spesifiknya daerah Kecamatan Tarusan dan juga Bayang, bahkan Bayang Utara. Fenomena-fenomena sosial apa yang Bang Buya jumpai selama ini lah, selama safari bersilaturahmi lah bersama teman-teman lah gitu ya di lapangan. Jadi kita sejauh saya berjalan ke dapil-dapil tersebut, mungkin kadang kita melihat sedih bagaimana pandangan politik yang telah sama-sama pendahulu politik itu, bagaimana politik uang ini sudah menjamur. Artinya kalau bahasa orang jualan itu ada uang ada barang gitu. Ada uang, ada money politik ya. Jadi orang udah dilatih bagaimana musim-musim kampanye ini dengan uang gitu. Artinya masyarakat menginginkan siapa yang ngasih uang itu yang kita pilih gitu. Jadi persentase pemilih cerdas itu tidak seberapa dibandingkan dengan politik transnasional itu. Jadi bagaimana
kita berperan mengubah mindset tersebut ke arah politik cerdas. Jadi dengan pembinaan politik cerdas, mereka menjadi pemilih cerdas. Iya, iya. Itu Ya, kondisi semoga salah satunya begini Bang Bu ya. Semoga salah satunya ketika rekan-rekan melihat nantinya live podcast kita ini menjadi sebuah bagian dari edukasi politik mereka gitu ya. Karena kita akan coba nanti tantang kalau bisa hampir keseluruhan, nggak betul 100% atau 50% dari ragam caleg yang beradu kontestasi nanti di 2024 itu minimal sebagian itu berani buka-bukaan di Endimor nanti ya terkait gagasan-gagasan merekanya. Kemudian begini Bang Buya, dari perspektif Bang Buya sendiri gitu ya, dari daerah Bang Buya itu Dapil 2, apa yang kepingin dari selain dari sisi kesehatan, kemudian dari kepemudaan lagi, karena bentang alam atau secara geografis sebagian kawasannya itu juga ada pantainya, juga ada pegunungannya gitu kan. Dari segi geografis ini potensi apalagi yang pingin mungkin Bang Buya ketika nanti amanat itu ada dihadirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa nantinya, apa yang ingin didorong gitu Bang Buya dari segi geografis dari Dapil 2 itu sendiri? jelas untuk di Dapil 2 itu tidak bisa kita pungkiri potensi wisata di sana itu luar biasa. Karena jauh saya berjalan melihat potensi yang dimiliki Dapil 2 itu tidak kalah dengan negeri-negeri yang saya coba datangi. Artinya apa? Kita mesti mendorong pemerintah menjadikan kawasan itu yang benar-benar untuk dialokasikan untuk daerah wisata. Bagaimana peran pemerintah itu mesti dioptimalkan, karena dengan peran pemerintah mengoptimalkan pariwisata tersebut, baik itu secara promosi, secara fasilitas dan lain-lain itu, secara tidak langsung nanti pelaku-pelaku usaha, pengusaha-pengusaha baik itu di bagian perhotelan kah namanya, pengusaha-pengusaha di bagian penyedia-penyedia seperti UMKM kayak fasilitas seperti banana dan lain itu bisa tergerakkan. Jadi ketika pemerintah masih lalai untuk mengoptimalkan itu, saya yakin kondisi yang ada terjadi di daerah tersebut itu akan mentok seperti itu. Yang endingnya nanti pengusaha-pengusaha akan takut masuk karena mereka spekulasinya sangat berat untuk masuk ke area sana. Jadi potensi itu saya rasa dengan mudah, apalagi kita memberikan bagaimana pemahaman wisata kepada masyarakat, karena pelayanan gerbang utama itu ketika wisatawan yang masuk itu adalah bagaimana kenyamanan mereka ketika mereka datang, masyarakat itu welcome dengan mereka kan. Jadi harapan saya itu nanti ke depannya mendorong pemerintah optimalisasikan bagaimana fasilitasnya bisa lebih baik lagi, kemudian bagaimana promosi wisatanya nanti bisa kita gerakkan lagi seperti event-event, dan terakhir bagaimana menarik pelaku-pelaku investor untuk hadir untuk bersinergi dengan pemerintah, dengan masyarakat yang ada di Dapil 2 tersebut. Oke Bang Bia, kita ngomongin udah lumayan terlalu berat ya dari bentuk gagasan, problematika yang ada di sana, serta ragam observasi yang sudah Bang Buya lakukan di lapangan. Sekarang saya cukup terngiang-ngiang nih dengan tagline-nya yang sangat luar biasa. Menurut saya viral juga itu. Kuat dan tahan lama ini mensreanya dari mana nih Bang Buya? Biar kita ringankan lagi pembicaraan kita gitu. Jadi setelah masuk ke dunia politik ini saya berpikir, jadi setiap spanduk-spanduk caleg-caleg itu saya lihat tagline-nya berjuang, agamais, berpengalaman dan lain-lain itu. Saya rasa masyarakat udah jenuh melihat hal tersebut. Jadi saya berpikir kemarin apa ya kira-kira untuk tagline saya gitu. Jadi walaupun saya buat ini, tapi nanti masyarakat kan bisa kita jelaskan apa sih maksudnya.
Jadi saya pikir kuat dan tahan lama ini bagus juga sebagai tagline saya bilang kan. Iya. Kuat dan tahan lama ini tergantung kita mengarahkan ke positif atau negatif. Jadi saya pikir ini bagus juga ini saya bilang. Nah, jadi kuat dan tahan lama itu kuat bersama rakyat, tahan lama memperjuangkan rakyat, kan itu tagline saya bilang. Bukan secara negatif yang kuat dan tahan lama dalam konteks tanda Yang kutip lain ya. Berarti ini cukup bagi saya yang notabene adalah gitu sedikit pemahaman terkait di dunia image gitu ya, internet marketing. Ini dalam membangun sebuah image dan juga branding ini cukup berhasil juga gitu ya. Meskipun ragam persepsi dengan bias diutarakan di ruang publik gitu. Tapi setidaknya dengan argumentatif Bang Buya tadi menjelaskan apa dari maksud tagline tersebut ya. Karena lumayan saya spill di ragam sosmed itu luar biasa nih kuat dan tahan lama ini ya. Kemudian begini Bang Buya, saya melihat nih banyak nih rekan-rekan yang memang sekarang ini terjun ke dunia politik dengan rentan usia yang relatif dibilang muda dan itu bagian dari generasi Gen Z atau generasi muda yang sudah mulai melek di dunia politik. Melihat ragam kontestasi yang melibatkan kaum muda, salah satunya mungkin Bang Buya juga mempresentatifkan mereka juga. Bagaimana persaingan politik nantinya akan terjadi untuk meraup suara para anak-anak muda ini, Bang Buya? kita melihat generasi muda saat ini lebih aktif, artinya dari segi umur mereka jelas lebih gesit daripada orang-orang yang berumur 40 ke atas. Jadi sebenarnya saya meletakkan para milenial itu kalau dalam bahasa pertarungan itu lawan yang berat dalam hal pendidikan, karena mereka secara fisik aja tidak ada kata lelah kan. Saya berkeyakinan anak muda ini mempunyai gagasan-gagasan luar biasa. Mereka ingin menampakkan bagaimana potensi mereka di hadapan masyarakat. Beberapa dari teman-teman yang sudah berkecimpung dengan politik dengan usia yang muda luar biasa pergerakannya. Jadi saya memandang bagaimana kedepannya itu memang harus ada keterwakilan dari kaum milenial muda-muda ini untuk berkiprah. Jelas saja jangan dikesampingkan, karena saya lihat generasi milenial ini agak-agak, apakah pandangan orang-orang melihat generasi milenial ini finansialnya belum stabil atau apa, tapi kekuatan untuk milenial ini luar biasa. Karena saya memandang bagaimana generasi milenial ini penentu kemajuan dan kebersihan demokrasi. Belum pun mereka terlibat langsung dengan politik, sejarah sudah membuktikan bagaimana generasi milenial, generasi muda-muda itu merubah politik nasional. Jadi dengan kondisi itulah mereka terketuk hati untuk membuktikan siapa diri mereka. Jadi jangan dipandang sebelah mata untuk persaingan dari milenial tersebut. Contoh di beberapa daerah saya lihat itu anggota Dewan termuda, anggota DPRD termuda gitu. Mereka membuktikan sokongan-sokongan pun dari baik itu keluarga, baiknya itu teman-teman, jelas untuk mendukung mereka. Dan rata-rata generasi milenial ini belum ada hadasnya, belum ada, kalau bahasa dosa masa lalu ya. belum ada. Dosa masa lalu dalam konotasi bidang politiknya gitu ya. Ya, Komitmen bersama masyarakat. Hadas belum ada gitu. Iya. Palingan kenakalan remaja itu hal biasa karena masih muda. Ya, proses pertumbuhan lah. Mesti dipertimbangkan melihat yang muda-muda sangat banyak saat ini. Oke Bang Buya, sebelum closing statement ada satu hal yang saya ingin Bang Buya sampaikan gitu ya. Di part awal ini nanti di berkelanjutan kita bakal lebih coba gali lebih dalam lagi ya Bang Buya ya. Karena saya juga baru membangun jalur komunikasi online seperti ini ya, takutnya masih ada trouble-trouble. Jadi closing statementnya begini aja Bang Buya. Kenapa teman-teman di Dapil 2 ya harus coblos atau pilih Bang Buya gitu. Iya. Kita pengen dengar gitu ya. Kita pengen dengar.
Kenapa gitu? Kenapa harus milih saya ya? Nah, jadi begini, kuat dan tahan lama ini menjadikan awal bagaimana perubahan kondisi pemahaman masyarakat terhadap politik. Artinya apa? Ketika anak muda maju dalam hal politik, mesti kita sokong bersama-sama, karena anak-anak muda memiliki potensi-potensi pemikiran, agresivitasnya sangat tinggi. Kemudian yang muda-muda tersebut juga ingin sebuah perubahan yang signifikan, bagaimana pemerintahan ini sesuai dengan apa harapan dari masyarakat. Karena usia tua, terkadang pemikiran sudah menurun secara umur. Tapi ketika ada yang muda-muda tersebut muncul, mari kita sokong bersama-sama dengan harapan mereka bisa bekerja dan bersama memperjuangkan keinginan masyarakat. Mungkin itu. Oke Bang Buya, sebelumnya terima kasih banyak dari ragam kesibukan dan aktivitas Bang Buya mau menyempatkan diri untuk kita ngobrol-ngobrol santai lah ya. Baik Bang Buya, di lain kesempatan terima kasih sekali lagi Bang Buya. Buat teman-teman yang berada di Dapil 2 Kecamatan Tarusan, Bayang dan juga Bayang Utara, silakan langsung saja nanti dicari partainya PAN kalau nggak salah ya Bang Buya. Tagline-nya baik secara nasional ditambah lagi regionalnya ini yang membawakan kuat dan tahan lama gitu ya. Kayaknya nih belajar digital brandingnya luar biasa juga nih ya. Oke teman-teman, jangan lupa silakan bagi teman-teman semua yang berada di Dapil 2 menitipkan amanatnya kepada Hafizon Anderson ya. PAN nomor 12, nomor urut untuk calegnya itu nomor 4 ya Bang ya? 4. Nomor 4. Oke teman-teman Endimore, selamat malam, selamat berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Bang Buya, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, sukses terus, jaga stamina, maratonnya cukup panjang perjalanan menjelang kontestasi Pileg 2024, kalau nggak salah itu bulan 2, 14 Februari ya Bang Buya. Sukses selalu ya. Ke Dian. Oke, thank you Bang Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.